Teman-teman, marilah kita melakukan namaskara kepada Sayadaw dan Bante. Namaskara dimulai. Dilanjutkan dengan permohonan atas sila. Teman-teman mengikuti saya untuk melakukan permohonan atas sila. Ahang Bante tisaranena saha atangga samana gatang uposata silang damang yacami anugahang katwa silang deta me Bante dutiyampi ahang Bante tisaranena saha atangga samana gata uposata silang damang yacami anugahang katwa silang deta me Bante yampi ahang Bante tisaranena saha atangga samana gata uposata silang damang yacami anugahang katwa silang deta me Bante Yamavadami Dhammadita Ama Bante Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Arahato Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Buddham Sarana Gacchami Dhammam Sarana Gacchami Sangham Sarana Gacchami. Dutiyampi Buddham Sarana Gacchami Dutiyampi Dhammam Sarana Gacchami Dutiyampi Sangham Sarana Gacchami. Ang saranang gacchami Dutiyampi Sanghang saranang gacchami Tatiyampi Buddham Sarana Gacchami Tatiyampi Dhammam Sarana Gacchami Tatiyampi Sangham Sarana Gacchami. Tatiyampi Buddhang saranang gacchami Tatiyampi Dhammang saranang gacchami Tatiyampi Sanghang saranang gacchami Tisarana Gamana Paripurnam Amang Bhante Panadipada Viramani Sikkhapada Samadhiyami. Pada Velamani Sikapadang Samadhyami Arinadana Viramani Sikkhapada Samadhiyami. Sikapadang Samadhyami Abramacariya Viramani Sikkhapada Samadhiyami. Sikapadang Samadhyami Musawada Viramani Sikkhapada Samadhiyami. Sikapadang Samadhyami Suramiraya Manjabamadatana Viramani Sikkhapada Samadhiyami. Sura
Veramani Sikapadam Samadhiyami. Vikala bhojana viramani sikkhapadam samadhiyami. Vika Sikapadam Samadhiyami. Nanja Gita Wadita Visuka Dasana Malaganda Vilebana Dharana Mandana Vibhusana Thana Viramani Sikkhapadam Samadhiyami. Ujjasena Mahasena Viramani Sikkhapadam Samadhiyami. Sabbe Satta Avira Hontu Adhyabhaja Hontu Aniga Hontu Sukhi Atana Pariharantu Idame Punya Asawakaya Wahan Hotu Idame Silaina Nibbanasa Paccaya Hotu Tisranena Saha Athenga Samanagada Ubosata Sina Dhamma Saduka Gato Apamadena Sampadita. After taking the precepts, so let's start the meditation. So now meditation is not only sitting, standing, walking, lying down, all our we are meditation. Ya, jadi setelah mengambil sila ya, selanjutnya kita melatih meditasi ya. Jadi yang dimaksud dengan meditasi itu bukan hanya duduk aja ya, tetapi setiap postur tubuh kita, apakah itu sedang berdiri, berjalan, ataupun berbaring, kita selalu bermeditasi. So sitting meditation time, you first you pay who made the Buddha. No, at that time you try the Buddha to sitting meditation. No. Ya, pada saat Anda mau mulai duduk bermeditasi, Anda itu memberi hormat kepada Buddha. Nah, di situ Anda mulai bermeditasi Buddha Nusati, perenungan terhadap kualitas Buddha. So after looking at the Buddha Rupa in front of you, so you consider this a real Buddha. No. After that you close your eye. At that time this Buddha image also maybe appear. No. So you try now. No. Open and close. This Buddha image appear or not in your mind. Ya, jadi sekarang ini Anda sedang duduk, coba Anda perhatikan Buddha Rupang yang di depan ini, seolah-olah ini adalah Buddha yang asli ya, yang masih hidup. Kemudian Anda tutup mata, apakah gambarnya itu keluar enggak? Gitu. Ada gambar Buddha yang keluar? So it appear in your mind Buddha Rupa, and then I change to the Buddha quality. At that time, Arahant start. No, Arahant is a Pali. The meaning is our Buddha is very far from the kilesa. Ya, jadi setelah Anda tutup mata dan dalam batin terlihat gambar Buddha ya. Setelah gambar Buddha muncul, Anda mulai ganti merenungkan kualitas dari Buddha. Salah satunya adalah arahang. Arahang itu bahasa Palinya ya. Jadi arti dari arahang adalah Buddha itu sangat jauh dari kotoran batin. Jadi arahang-arahang diulang-ulang dalam batin. So Buddha already remove all kilesa together with the habitual tendency. So Arahant meaning the Buddha is very far from the kilesa. Jadi maksud dari jauh dari kotoran batin itu maksudnya adalah Buddha itu sudah menghancurkan semua kotoran batin beserta kecenderungan laten, kebiasaan selama samsara itu semua juga sudah hancur total. Oleh karena itu Buddha disebut sangat jauh dari kilesa.
Okay, so slowly you chant the Arahant in your mind, no? Arahant, Arahant, no? At the time, Buddha image maybe disappear. This also okay, no problem. At the time, you pay attention the meaning of the Arahant only, no? Ya, jadi untuk melatih Buddha Nusati, Anda itu merenungkan kata-kata arahang ini diucapkan dalam batin berulang-ulang ya, dengan pelan. Arahang, arahang gitu. Jadi kalau gambar Buddhanya itu hilang tidak apa-apa. Yang penting kualitas arahangnya itu selalu Anda ingat dalam batin sambil Anda harus paham arti dari arahang itu ya. So, if your mind is more peaceful, you pay attention the Buddha Nusati, and also piti also arise, maybe piti. Jadi pada saat Anda selalu merenungkan kualitas Buddha arahang itu nanti batin Anda akan semakin tenang dan semakin tenang. Nah, setelah batin Anda tenang, nanti akan timbul kegembiraan atau piti. So you can try as you wish, no? Any duration, maybe 5 minutes, 10 minutes, 20 minutes, you can try, no? Ya, jadi Anda boleh coba latih ya perenungan kualitas Buddha ini selama yang Anda inginkan gitu. Bisa 5 menit atau 10 menit terserah Anda gitu. After that, you try the metta meditation. At the time, you say yourself, may I be free from danger, free from mental pain, free from physical pain. May I be well happy, awiro, homi, adya pejo homi, anigo homi, suki atana, pariharami. This is a Pali. No? Pali also okay, Bahasa Indonesia also okay. No? You can say yourself fast. A few seconds. No? Ya, jadi setelah merenungkan kualitas Buddha, Anda bisa ganti ke meditasi metta ya, cinta kasih. Pertama-tama Anda kirim dulu ke diri sendiri dengan 4 kalimat ya. 4 kalimat itu awerohomi, abhyapajohomi, anigohomi, suki atanang pariharami itu adalah bahasa Pali. Kalau bahasa Indonesianya, semoga saya selalu bebas dari bahaya, bebas dari penderitaan batin, bebas dari penderitaan jasmani, semoga saya selalu sehat dan bahagia. Ini Anda kirim metta kepada diri sendiri. Kalau ke diri sendiri kirimnya cuma 3 atau 4 kali aja. At that time, you also happy because you send yourself. Other that you send to other also. Other is your friend, your respected teacher that says that stay alive. Smiling face, you pay attention the his or her image. You a lady at the time, lady image, smiling image. No, other than same metta. Ya, jadi setelah Anda kirim metta kepada diri sendiri, Anda akan merasa bahagia ya. Jadi setelah itu, setelah 3-4 kali kirim ke diri sendiri, Anda kirim ke orang lain. Orang lain ini adalah teman-teman ataupun guru ya. Guru yang masih hidup, yang Anda hormati ataupun yang Anda hargai, dia harus masih hidup dan yang jenis kelaminnya sama ya. Jadi kalau perempuan kirimnya ke perempuan, laki-laki kirim ke laki-laki. Jadi kalau metta itu Anda harus mengingat wajah mereka yang tersenyum gitu. Jadi Anda munculkan kembali wajahnya yang tersenyum di depan Anda, itu adalah metta. So at the time, you have to choose only one sentence only, not four. No. Ya, jadi pada saat Anda setelah gambarnya yang tersenyum itu muncul, gambar orang yang muncul tersenyum, Anda bisa kirim metta dengan mengucapkan salah satu kalimat aja. Semoga dia selalu bebas dari bahaya, atau semoga dia bebas dari penderitaan batin, atau bebas dari penderitaan jasmani, atau semoga dia selalu sehat dan bahagia. Jadi cuma satu kalimat aja diulang-ulang. Semoga dia selalu sehat dan bahagia, semoga dia selalu sehat dan bahagia, seperti itu ya. So this manifest is very important. So this manifest is in front of you, maybe within 1 meter. No, this smiling is more smiling at the time. Your metta is very successful. Jadi untuk metta objeknya adalah gambar wajah yang tersenyum itu ya. Jadi kalau kita kirim ke objek wajahnya ini, senyumnya itu semakin lebar, orangnya itu senyum semakin lebar, berarti itu tandanya metta Anda itu sangat sukses. Okay, now you pay attention the other people's smiling face. No? Sometimes this be about recall again.
Sometimes this recall again you recall this many image. Ya, jadi Anda coba perhatikan gambar orang yang Anda kirim meta ini ya, yang gambar yang tersenyum, Anda pertahankan gambar itu selama mungkin. Nanti kalau gambarnya itu hilang, harus dimunculkan lagi ya. Kalau misalnya gambarnya hilang, Anda ingat-ingat lagi wajahnya yang tersenyum gimana, dimunculkan kembali gitu. Kalau hilang, munculkan lagi seperti itu meta. So metta meditation, this smiling image are very important. Nah, khusus untuk meditasi meta ini, gambar orang yang tersenyum ini itu sangat-sangat penting ya. Itu adalah objeknya ya. So using the you are Vitaka, always the application to this smiling image. May this good person be well happy like that. Always the contemplate like that. No? Jadi Anda harus menggunakan witaka. Witaka itu bahasa Pali yang artinya Anda harus selalu menerapkan pikiran Anda, batin Anda itu kepada objek gambar yang tersenyum ini. Anda selalu merenungkan semoga dia selalu sehat dan bahagia, semoga dia selalu sehat dan bahagia. Itu artinya Anda sudah menerapkan witaka terus-menerus. Anda pertahankan gambarnya itu supaya stabil gitu. Yeah. So this person not suitable at the another respected and beloved person. Jadi kalau rasanya susah ya, susah mempertahankan gambar yang tersenyum ini, susah untuk mengirimkan meta kepada orang ini, Anda bisa ganti ke orang lain yang Anda hargai atau Anda hormati atau guru yang lain, coba kirim ke orang lain boleh. So metta make your mind happy. No? Ya, jadi dengan melatih meta ini akan membuat batin dan pikiran Anda itu jadi bahagia ya. And also can be overcome the tina metta also. Sometimes very sleepy time also sometimes try the metta. Nah, dengan melatih meditasi meta juga bisa mengatasi rasa ngantuk dan rasa malas gitu. Jadi kalau Anda pada saat Anda malas atau ngantuk, Anda bisa coba melatih meta. Now are you sleepy now? Not yet, right? Nah, saya tanya, sekarang Anda ngantuk nggak? Okay, so if you are happy and then try the anapana at the night. Pay attention in the touching point, upper leg or the nostril. No? At the touching point, you can try the breathing in, breathing out. No? Nah, jadi setelah Anda melatih meta, setelah Anda bahagia dengan melatih meta, Anda bisa lanjut memperhatikan napas ya, memperhatikan napas di sekitar area hidung ini. Jadi di situ Anda bisa perhatikan napas masuk keluar. So for beginning, please make balance. Breathing in, breathing out should be the same like that. No? At the time, your body very straight. Untuk permulaannya, untuk awal-awal, Anda coba seimbangkan antara napas masuk dan napas keluar. Panjangnya itu kalau bisa sama gitu. Dengan begitu nanti badan Anda itu akan tegak, selalu tegak seimbang gitu. Another, do not pay attention to any characteristic. No? Characteristic meaning is the full element characteristic or general characteristic. Full element characteristic is like that cold, hot, ocean, this called full element characteristic. General characteristic is that anicca, dukkha, anatta. Ya, jadi pada saat memperhatikan keluar masuk nafas, jangan diperhatikan karakteristik itunya, spesialnya. Itu ya seperti rasa panas ataupun rasa dingin ataupun karakteristik dari 4 unsur ya, jangan diperhatikan. Ataupun jangan perhatikan karakteristik umumnya. Karakteristik umum itu adalah anicca, dukkha, anatta. Itu jangan diperhatikan. So just pay attention, breathing in, breathing out only. No? Jadi Anda hanya cukup mengetahui napas masuk dan napas keluar aja. Yeah. So relax your mind, relax your body, and just aware breathing, breathing out. This is okay. This is enough. Ya, jadi Anda harus merilekskan batin Anda, pikiran Anda, dan rilekskan badan Anda ya. Setelah itu Anda cukup mengetahui napas yang masuk atau napas yang keluar gitu. Itu sudah cukup. Whether your breathing is a long or short, you know that breathing, breathing out. This is enough. Jadi tidak peduli apakah napas itu panjang atau pendek ya. Anda hanya cukup tahu ini napasnya sedang masuk atau napas keluar. Itu sudah cukup. So for beginning stage, you also know other organ also. Not only breathing, breathing out. Because at the time you cannot know that continuously breathing, breathing out. Sometimes you know the other object also. The same time you also know breathing in, breathing out. No problem, no, for beginners. No?
Ya, jadi untuk tahapan awal ya, biasanya pada saat Anda sedang memperhatikan napas yang keluar masuk, kadang Anda bisa mengambil objek lain juga. Ya, jadi Anda bisa melihat napas Anda, tapi juga Anda bisa melihat objek-objek yang lain. Itu. Jadi untuk permulaan, untuk pemula itu normal, itu tidak apa-apa ya. So important is that always you know breathing out. This is correct. Yang paling penting adalah Anda harus selalu mengetahui napas masuk dan keluar gitu. If your Kalau itu sudah benar. if your concentration better, at the time you know the continuously. At the time you don't know the other object. Ya, jadi nanti kalau konsentrasi Anda semakin baik, semakin bagus, nanti batin Anda hanya akan memperhatikan napas itu secara berkelanjutan ya. Jadi pada saat itu Anda tidak akan mengambil objek lain lagi. So such kind of state is not easy to get for beginners. So have to try slowly. So if you know the continuously breathing in, breathing out in the touching point from the beginning to the end, continuously know. At the time we call this the whole breath knowing. Ya, jadi untuk untuk mencapai tahapan itu untuk pemula itu tidak gampang ya. Jadi maksudnya itu tahapan di mana Anda bisa memperhatikan napas itu tanpa pikiran itu lari dari objek napas itu di titik sentuh ini. Jadi mulai dari napas masuk sampai selesai itu Anda tahu semuanya tanpa pikiran itu berpindah ke objek lain. Itu yang disebut dengan keseluruhan tubuh nafas. Sometimes sleepiness coming, at the night counting, breathing in, breathing out, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, like that. 1 to 8, 1 to 8, like that. No, many times counting. At the time sleepiness also disappear. No. Ya, jadi kalau Anda merasa ngantuk, Anda bisa coba dengan menghitung nafas ya. Jadi setelah Anda melihat napas masuk, napas keluar, Anda hitung 1. Selanjutnya masuk keluar 2. Setelah napas masuk keluar 3. Selanjutnya sampai 8 ya. Jadi setelah 8 diulang lagi 1 sampai 8, 1 sampai 8. Jadi dengan teknik menghitung ini nanti rasa ngantuk itu bisa teratasi. Sometimes during meditation time, sometimes raga arise. At the time, you try the asubha bhavana also. Asubha. Asubha is a two kind of asubha. One is a stay alive. You are 32 parts. Any 32 parts of body you can take as object. Your feces, your urine, your saliva, any part of body. No, this called savinyanaga asubha. Another is a dead body. Avinyanaga asubha. Any dead body, the sage set, you can take as object. At that time, raga disappear. This called asubha bhavana. No, number 4 now. Ya, kemudian pada saat Anda sedang bermeditasi, misalkan muncul raga ya. Raga ini adalah nafsu duniawi ya. Jadi pada saat nafsu duniawi ini muncul, Anda bisa menggunakan objek meditasi asubha. Asubha ini adalah objek menjijikkan ya, persepsi menjijikkan. Ada 2 ya. Yang pertama itu sawinyana asubha, yaitu kita perhatikan 32 bagian tubuh kita. Jadi di tubuh ini ada bukan ada. Jadi tubuh ini isinya adalah hal-hal yang menjijikkan di tubuh ini. Jadi seperti isinya ada urin, ada kotoran, feses ataupun air liur ya. Jadi kita renungkan itu adalah menjijikkan. Atau kita bisa merenungkan mayat yang sudah meninggal yang sudah pernah kita lihat sebelumnya. Kita bisa renungkan mayat itu. Jadi ini adalah teknik meditasi asubha. Ini adalah teknik yang keempat ya, objek meditasi yang keempat. Have you seen that you are sick dead body before? Ya, jadi saya itu tanya, Anda sudah pernah melihat belum mayat yang jenis kelaminnya sama dengan Anda sebelumnya? Already, have you ever seen before? No, dead body, the sex. You are man at the time, man body. No, priya. You are lady at the time, wanita, dead body. Jadi untuk mengambil objek mayat ya sebagai asubha, Anda harus mengambil yang jenis kelaminnya sama. Jadi kalau laki-laki ambil objek yang laki-laki, mayat laki-laki. Perempuan ambil objek mayat perempuan ya. Yeah. Please take this object. So some people never see. Please, and your finger. Never see. Ya, jadi bagi yang belum pernah melihat mayat itu coba angkat tangan kata saya dong. Yeah. Ada yang belum pernah? Okay, everybody see, right? Ya, berarti semua sudah pernah ya melihat mayat ya.
Okay, so after that, seeing the other dead body, you also pay attention to your body. And then you can see your dead body. One day you may be dying, right? And then this condition you maybe see. Maybe your mouth open, sometimes blood coming out from your mouth like that. This common anusati meditation. No, you are old dead. No? Ya, jadi kalau Anda sudah pernah melihat mayat yang jenis kelaminnya sama, jadi Anda ingat-ingat kembali mayatnya itu seperti apa. Nah, pada saat Anda melihat gambar mayat itu, Anda bisa renungkan suatu hari saya juga akan seperti itu, jadi mayat seperti itu. Jadi dengan demikian Anda sudah melatih Marananusati, yaitu perenungan terhadap kematian. Jadi mungkin Anda akan bisa melihat mayat Anda sendiri, apakah mulutnya terbuka, apakah keluar darah dari mulut, nah seperti itu. Please close your eye. Please create your dead body. You see or not now? Ya, jadi saya bilang coba Anda tutup mata dan Anda bayangkan mayat Anda sendiri. Bisa kelihatan nggak kira-kira? Maybe at that time you may be very old age, maybe. Very old age, maybe. Ya, mungkin mayat Anda itu terlihat lebih tua atau sangat tua gitu ya, Yeah. kelihatan usianya. So if you already see other dead body, in the same way, your dead body also happen like that one day. Ya, jadi kalau Anda sudah pernah melihat mayat orang lain sebelumnya, jadi dengan demikian juga suatu hari tubuh Anda juga akan seperti itu, akan jadi mayat seperti itu. So our body is fragile, anytime can die. No? Today also possible, tomorrow also possible like that. Anytime can die. Ya, jadi tubuh kita ini sebenarnya sangat rapuh ya, sangat rentan gitu. Kapan aja itu kita bisa meninggal gitu. Bisa hari ini, bisa besok gitu. Yeah. Nowadays in some country, because the disaster, many people die together one day like that. Maybe last week in the America and the Hawaii, because of the fire, forest fire, many people are dying. Now many people are despair, cannot find out. Ya, jadi saya mengatakan zaman sekarang juga banyak orang yang meninggal rame-rame gitu bersamaan disebabkan oleh bencana. Misalkan minggu lalu, misalkan di Amerika ya, Hawaii katanya di situ kan ada bencana kebakaran dan banyak yang meninggal gitu ya, banyak yang hilang gitu. Yes. So because this, no, sometimes aeroplane crash, no, maybe 5 years ago, one aeroplane from the Tangerang airport to the take off to the another city. At that time also, disappear under the ocean like that. No, many people die together like that. Very easy, no? Ya, ataupun bencana kecelakaan pesawat ya. Jadi mungkin sekitar 5 tahun yang lalu ya, ada pesawat dari Tangerang mau ke mana, ke kota lain, itu akhirnya pesawat itu jatuh di laut gitu. Dan banyak yang meninggal loh, ratusan orang. Ya. Yeah. So some people very young like that. Some people they are two sister together dying like that. No, at the time. No? Ya, jadi di pesawat itu banyak orang yang masih muda juga. Jadi ada juga yang bersaudara, dua kakak beradik bersaudara, mereka berdua itu meninggal di dalam pesawat. So always thinking, I also may die, maybe tomorrow is far, that is near, like that. Always thinking. Ya, jadi kita harus selalu merenungkan, ya. Suatu hari itu saya pasti akan meninggal, saya pasti akan mati suatu hari. Jadi besok itu jauh gitu. Kematian itu lebih dekat daripada besok. So sometimes I have to try the Maranusati also. Now all together 5 meditation now already I explain. Ya, jadi terkadang itu perlu ya melatih meditasi perenungan terhadap kematian. Ya. Jadi saya tahu hari ini sudah menjelaskan 5 objek meditasi. So number 1 Buddha Nusati, number 2 Metta, number 3 Anapana, number 4 Asubha, number 5 Maranusati. Ya, jadi 5 objek yang sudah dijelaskan oleh Sayadaw itu yang pertama tadi Buddha Nusati ya, perenungan terhadap kualitas Buddha. Yang kedua itu pengiriman meta, kirim meta ya, cinta kasih. Yang ketiga tadi itu anapana, perhatian ada napas masuk dan napas keluar. Kemudian yang keempat tadi itu adalah asubha ya, persepsi menjijikkan. Kemudian terakhir itu adalah Marananusati, itu perenungan terhadap kematian. Yeah.
So among the five, Anapana is called main meditation, Parihariya meditation. Jadi di antara 5 objek itu, objek meditasi anapana atau napas masuk keluar ya, itu adalah objek meditasi utama atau dalam bahasa Pali itu disebut parihariya. Meditation. So another four is four protected meditation, no? Four protected meditation, Tiruraraka, or another name, the Sappataka meditation. Jadi sisa yang 4 meditasi yang lain, objeknya itu disebut 4 meditasi perlindungan ya, atau caturaraka. So now I already explained the five meditation. So any time you try the Anapana, anytime this Parihariya meditation, Anapana. So always you have to blend the meditation. Inside the toilet also, no? In the toilet also can meditate, no? Try the breathing out. Ya, jadi dari kelima objek meditasi ini, objek meditasi utamanya yaitu anapanasati, perenungan terhadap keluar masuk napas. Ini harus selalu Anda bawa setiap saatnya. Jangan pernah ditinggalkan anapanasati ini. Artinya pada saat Anda ke toilet pun Anda harus tetap bawa objek meditasi ini. Artinya Anda pada saat sedang di toilet pun Anda bisa bermeditasi, memperhatikan napas keluar masuk gitu. Sometimes difficult to meditate the Anapana, and then I try the another four protected meditation. Anyone? Ya, jadi kalau misalkan Anda punya kesulitan melatih anapanasati ini, tidak bisa konsentrasi ke anapana, maka Anda harus ganti objeknya itu. Jangan pakai anapana, bisa salah satu dari 4 objek yang lain itu ya, 4 meditasi pelindungan itu tadi. So posture also comfortable posture should be, no? Comfortable posture. Pushing also comfortable pushing. Ya, jadi postur tubuh juga harus nyaman ya. Artinya postur duduk itu harus nyaman, alas duduknya dan juga bantal duduknya itu harus nyaman juga. Yeah, you know which posture is the best for you, you know, and then you choose, no? Ya, jadi Anda harus tahu sendiri postur duduk bagaimana yang paling nyaman bagi Anda. Nah, Anda bisa coba-coba sendiri yang paling nyaman bagaimana, itu yang Anda pakai nanti ya. Yeah. Because we need the suitable the condition. Body comfortable and then very easy to get concentration. Ya, karena kita butuh kondisi yang sesuai untuk bisa mendapatkan konsentrasi ya. Jadi kalau tubuh kita nyaman, maka konsentrasi itu mudah didapatkan ya. Jadi kalau misalkan Anda butuh kusin tambahan, bisa kasih tahu panitia ya. So body also quiet better. No need to move, no? So stable. Body also should be stable. At the time, too much stress is no good, no? Relax your body also, your mind also relax, and also happily meditate. No? Ya, jadi untuk bermeditasi dengan postur duduk ya, Anda harus tegakkan punggung Anda, tapi jangan tegang ya, tegak aja, cukup tegak. Yang penting itu tetap rileks, bahu rileks, badan rileks, rilekskan batin dan pikiran juga. Nah, dari situ Anda mulai bermeditasi. Because we are meditate together, peacefulness, mind to mind peaceful, right? Ya, di sini tujuan kita bermeditasi itu adalah untuk mendapatkan ketenangan dan kedamaian ya, ketenangan dan kedamaian batin. Okay, any question? Ya, sampai di sini ada yang mau bertanya? Yeah. No clear part can ask now. Ada bagian-bagian yang tidak jelas nggak dari penjelasan tadi? Boleh tanya sekarang. Yeah. Kalau ada yang masih belum jelas. Kalau ada yang perlu duduk di kursi juga boleh. They can also sit on the chair. Yeah. Ya, Sometimes seat are not suitable, can chair the seat. No? Jadi terkadang kalau tempat duduk Anda itu tidak nyaman, misalkan kena AC atau bagaimana, boleh pindah tempat duduk ya dengan kasih tahu panitia. Atau boleh duduk di kursi juga kalau misalkan ada yang lututnya sakit atau bagaimana, di kursi juga boleh. Yeah, today not so many yogis, so not crowded. This is a good. Ya, jadi hari ini yoginya tidak terlalu padat ya. Jadi ini salah satu hal yang baik, yang bagus juga gitu. The other retreat 2 story are full like that. Ya, jadi retreat yang sebelumnya itu 2 lantai ini penuh ya biasanya. So today is not so many. Okay, this is also good. No?
Ya, karena hari ini tidak terlalu ramai juga, jadi ini juga bagus kata saya tahu. So important is not only sitting meditation, walking meditation time also trying the best, no, to know. But walking meditation concentration also got, but support a lot to the sitting meditation. Ya, jadi pada saat meditasi itu bukan hanya duduk aja ya, Anda bisa berdiri juga, dan pada saat berjalan juga itu penting. Pada saat berjalan Anda tetap perhatikan objek meditasi Anda, apakah napas atau bagaimana ya. Jadi tetap pada saat berjalan kadang konsentrasi itu tidak sebagus pada saat duduk ya. Tapi konsentrasi pada saat meditasi berjalan itu nanti bisa sangat mendukung konsentrasi Anda pada saat duduk gitu. Kalau Anda melatih meditasi jalan. And also the after line, I should be rest, no? So lying down, rest is the best. Lying down. in the second floor also, some people can and rest, can lying down using the sun cushion, no? After lunch, no? Jadi saya tahu mengatakan setelah makan siang itu lebih baik istirahat sebentar gitu. Jadi untuk istirahat itu sebenarnya postur yang terbaik adalah berbaring ya. Jadi kalau ada yang mau berbaring di atas juga bisa pakai cushion gitu. Di atas kan kosong ya. Yeah, Boleh juga. inside the room also can rest, no? Atau di dalam ruangan ini juga bisa kalau mau berbaring sebentar gitu. Yeah, because 5 minutes, 10 minutes lying down, this is a very good for meditation. Ya, karena Anda istirahat berbaring 5-10 menit aja, nanti meditasinya itu sangat bagus nanti. So today we also thinking meditate with you together the whole day. No, we also meditate here. Jadi hari ini kita juga ikut bermeditasi bareng kalian ya, seharian gitu ya. Yeah. So together meditate the whole day. No. Jadi nanti kita akan meditasi sama-sama seharian ini. Yeah. So some people, if they want to try the 4-element meditation, at that time can try the posture and harness also. Posture and harness. Jadi bagi yogi yang kalau ingin melatih meditasi 4 unsur ya, itu bisa dimulai dari karakteristik mendorong dan karakteristik keras dulu. Yeah. So posture is a Vayu Dhatu, harness is a Pathvi Dhatu. Karakteristik mendorong itu termasuk elemen angin, dan karakteristik keras itu termasuk elemen tanah. So posture start there, you are breathing in start. Breathing in, you can try at the time inside the head, many portion. So start from this head also can start. Jadi untuk bisa mencermati karakteristik mendorong itu, Anda bisa mulai dengan napas masuk. Ya, jadi pada saat Anda bernapas masuk, Anda bisa merasakan di dalam kepala Anda itu ada dorongan gitu, ada sesuatu yang mendorong. Nah, di situ Anda bisa mengetahui ada dorongan. So this 4-element meditation, no anapana. Anapana, no need to see the portion. Jadi ini untuk meditasi 4 unsur ya, bukan meditasi anapanasati. Kalau Anda melatih perhatian penuh pada napas, anapanasati, tidak usah, jangan mencermati karakteristik mendorong itu. And also in the abdomen, the rising falling, right? It's also inside portion a lot in the stomach. Rising falling, right? Portion. Start from here, the whole body. No? Atau kalau Anda mau bisa melihat karakteristik mendorong itu bisa dengan pada saat Anda bernapas itu perut Anda bisa kembang kempis gitu ya. Jadi kalau pada saat dia mengembang itu ada sifat mendorong dinding perut itu. Jadi setelah Anda mengetahui ada sifat mendorong itu, kemudian Anda scan ke seluruh tubuh gitu. Cari di bagian-bagian tubuh yang lain sifat yang mendorong itu dari atas sampai bawah. So do not try too much clear. If you try 4-element characteristic to be clear, and then you are very tired. No? So if you always stand low, oh, this is a portion, okay, move to another place like that. Quickly go like that. No? Jadi Anda itu jangan melihat karakteristik 4 unsur ini terlalu jelas gitu ya. Jadi yang penting kebijaksanaan Anda tahu, oh ini ada mendorong, itu sudah cukup. Setelah Anda tahu ada mendorong, langsung pindahkan ke bagian tubuh yang lain. Kemudian cari mendorongnya di situ gitu. Cepat-cepat dipindahkan ya. Really our body like the machine. Like machine. If you are start the engine, car engine, right? Car engine is a start.
So they are running the engine. In the same way, our body also running, and our heart also pumping the blood circulation like that. So inside is very clear portion. At the time you try to be clear that you are very tired. No? So if you understand, so try quickly. And also portion is finished, try the harness like that. Ya, jadi sebenarnya tubuh kita ini seperti mesin ya. Jadi selalu bekerja setiap saatnya. Jadi kalau misalkan seperti jantung kita kan selalu memompa darah gitu. Pada saat memompa itu ada unsur mendorongnya, ada karakteristik mendorongnya. Jadi kalau Anda mau mencoba memperhatikan karakteristik 4 unsur itu, jangan sampai melihatnya itu terlalu jelas gitu. Kalau Anda melihatnya itu terlalu jelas, nanti batin Anda akan capek, tubuh Anda juga akan pegel-pegel, akan capek gitu. Jadi oleh karena itu, Anda cepat-cepat pindahkan perhatian Anda ke bagian tubuh yang lain dengan tepat gitu ya. Nah, jadi setelah Anda bisa melihat sifat mendorong ke seluruh tubuh dari atas ke bawah, Anda ganti ke karakteristik keras. So hardness is clear, and then rushness and heaviness also clear automatically. Nah, jadi kalau Anda sudah bisa memperhatikan karakteristik keras itu dengan jelas, nanti karakteristik dari berat itu juga jelas jadi. After that, supporting also clear, supporting to your body, not to fall down. Jadi setelah berat dan kasar itu jadi jelas, selanjutnya Anda juga akan bisa melihat karakteristik menopang ya. Jadi menopang itu seperti ada sebuah kekuatan yang menopang supaya badan ini tidak terjatuh. Gitu. So some part is hardness, not clear, very soft. Your face very soft. At the time, softness clear, not hardness. Sometimes no rushness clear. Sometimes smoothness. Your lip inside there, your mouth lip very soft and also smooth. No rush, no the heavy. No, at the time, some places not clear hardness at the time, softness clear. Some places rushness not clear at the time, smoothness clear. Some place not heaviness at the time, lightness clear. Ya, jadi saya sudah mengatakan ada beberapa bagian tubuh ya itu lebih jelas terlihat itu lunak dibandingkan kerasnya gitu. Seperti misalkan kulit wajah itu lebih terasa lunaknya daripada kerasnya. Atau misalkan bibir ya. Bibir ini lebih terasa lembutnya dibandingkan kasarnya gitu. Jadi kalau di tempat yang dimana berat itu tidak terasa, kita akan lebih mudah melihat ringan gitu. Atau di tempat yang di bagian tubuh yang dimana lembut itu lebih jelas, kita susah melihat kasarnya gitu. Itu kebalikan maksudnya ya. Yeah, this hardness, rushness, heaviness, softness, smoothness, lightness, this is Pathavi dhatu. A portion and supporting is a Vayu dhatu. Jadi itu unsur tanah ada 6. Jadi saya sudah mengatakan tadi itu adalah berat, kasar, keras, kemudian dari ringan, lunak, dan lembut, halus. Ya. Jadi 6 itu adalah karakteristik dari unsur tanah. Dan kemudian mendorong dan menyokong itu adalah karakteristik dari unsur angin. So Tejo dhatu, heat and cool are very easy. No? Ya, untuk unsur angin, untuk unsur api ya, unsur api itu lebih gampang ya, itu panas dan dingin. Yeah. So Pathavi dhatu, Tejo dhatu, Vayu dhatu, these 3 element is clear. Apo dhatu also easy, Lita. Ya, jadi setelah Anda bisa melihat 3 unsur sebelumnya tadi itu dengan jelas ya, 3 unsur itu yaitu unsur tanah, unsur angin, dan unsur api. Kalau 3 ini sudah Anda bisa lihat jelas, nanti unsur yang terakhir, unsur air juga bisa jelas. Apo dhatu is flowing and cohesion. Karakteristik dari unsur air itu adalah mengalir dan mengikat kohesi. Yeah, some yogi they do want to practice anapana and try the 4 element also. Ya, jadi untuk meditator atau yogi di sini yang kalau tidak mau melatih anapana ya, boleh melatih 4 unsur. So we will meditate now. So if you go toilet, no, if you want to do toilet, and after that we will start meditation. No, so I also will chant Mahasamaya Sutta a few minutes in the beginning stage. No?
Ya, jadi sekarang ini kita akan mulai meditasi ya. Kalau ada yang butuh ke toilet dulu boleh. Nanti setelah dari toilet kita mulai meditasi. Nanti saya Daukun akan membacakan Mahasamaya Sutta. Hanya beberapa menit ya. Jadi pada saat Mahasamaya Sutta ini dibacakan, Anda bermeditasi, fokus pada objek Anda ya. Yeah. We have to meditate until the 10 o'clock. No? Ya, jadi kita akan meditasi sampai pukul 10 nanti. Yeah.